Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, hari yang sungguh luar biasa. Kami selain untuk merayakan Father's Day, kami mau menempatkan Engkau di tengah-tengah kami. Engkau adalah kepala atas gereja ini dan Engkau ingin berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Sekali lagi welcome yang di online juga, welcome mengikuti ibadah kita. Anak-anak boleh ke belakang. Ya. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu bulan lalu, awal bulan lalu, saya kalau saudara masih ingat, saya berkhotbah tentang pikiran Allah, ya. Saudara mungkin masih ingat, kalau masih ingat angguk-angguk, ya. Pikiran Allah itu lebih jauh, lebih tinggi daripada pikiran manusia, ya. Tetapi kesalahan besar, terbesar manusia adalah karena mereka tidak bisa mengerti jalan pikiran Allah. Mereka berusaha mengecilkan. Ya, mereka manusia berusaha kecilkan Allah itu di dalam hidup mereka dalam bentuk-bentuk yang kelihatan dan bisa dimengerti. Ya, contohnya, wah ada pendeta besar luar biasa, wah kata-katanya itu nggak bisa diganggu gugat. Saudara, pendeta besar, pendeta hebat, semua manusia semua masih bisa berbuat salah, betul? Ya, atau mungkin banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu ada di dalam pujian dan penyembahan. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Yes, dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Tetapi dia tidak sekecil itu. Amin. Dia tidak sekecil yang seperti kita pikirkan atau kita lihat. Yang kedua, manusia karena tidak bisa mengenal Allah, mereka mengkotakkan Allah. Mereka buat pagar. Dia kalau bekerja di dalam hidupku caranya begini. Kalau caranya di luar ini nggak masuk akal, nggak ngerti. Ya, itu kedua. Dan yang ketiga, kita menuntut dia menjadi seperti dirinya. Katanya engkau besar, katanya engkau bisa bikin mujizat, katanya engkau ada, you exist. Mana buktinya? Itu cara-cara kita manusia, karena kita tidak bisa menyelami pikiran Allah, kita buat dia menjadi kecil. Kita ukur dia dengan ukuran manusia. Ya, pada waktu itu saya katakan kalau kita tidak bisa mengerti jalan pikiran Allah, maka kalau kita menuntut jawaban, menuntut penjelasan dari Allah akan hal-hal, masalah-masalah yang kita hadapi, itu nggak akan beri jalan keluar, saudara. Karena kalau Tuhan memberi alasan why, jawaban kenapa kita mengalami masalah, belum tentu kita terima jawabannya, benar? Seperti contohnya anak kepada orang tuanya, why daddy, why mommy? Orang tua menjelaskan, kira-kira anak bisa terima? No. So, saudara, dengan bertanya why, itu merupakan satu approach yang kurang tepat. Firman Tuhan katakan, caranya adalah mempercayai dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu, ya. Tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri, akui dia dan ia akan membuat jalan kita lurus. Kita nggak bisa mengerti Allah. Siapa di sini yang bisa menyelami pikiran Allah? Saya seringkali coba dulu saudara ya, masih dalam perjalanan rohani. Saya berusaha untuk Tuhan, kalau dulu engkau pernah pakai cara ini, why not you repeat the same way untuk masalahku hari ini? Ternyata enggak seperti itu. Ya, dia Allah dan saya bukan. Oleh karena itu hari ini saudara, dari ayat yang sama saya akan memberikan poin yang kedua. Kalau yang pertama pikiran Allah itu terlalu tinggi, terlalu jauh untuk kita bisa mengerti. Hari ini pikiran Allah berfokus kepada kekekalan. Ya, agak sedikit berat mungkin, tapi bear with me. Mari kita baca ayat yang sama, Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama ya.
Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9. Oke? Ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. 9. Iya. Jelas sekali Allah berkata kepada bangsa Israel di dalam ayat Yesaya ini, saudara, cara pikirmu dan cara pikirku tuh nggak bisa disamain. Terlalu tinggi, itu poin pertama. Yang kedua, pikiran Allah itu selalu, saudara bilang selalu fokusnya itu kepada yang kekal. Apa itu kekal? Abadi. Apa itu abadi? Eternity. Apa itu eternity? Selama-lamanya. Sekali lagi saya ulang. Fokus pikiran Allah, yang ada di dalam pikiran Allah itu senantiasa apa yang kekal. Ya. Kalau manusia kita itu selalu dibatasi oleh apa? Jam. Udah jam berapa nih? Baunya udah sampai ke sini tuh. Makanan jam berapa ya? Ntar jam berapa appointment? Jam berapa anak mesti makan? Betul ya? Kita selalu dibatasi oleh waktu. Yang masih jomblo udah umur berapa? Benar enggak? Udah 30, 35, 40. Itu selalu ada batasan waktu manusia. Ya, itu manusia. Pikiran manusia, rancangan manusia terbatas selama dia hidup saja. Sesudah dia hidup ya udah, sesudah dia mati ya udah. Nggak bisa teruskan rancangannya. Ya, tetapi pikiran Allah ini yang perlu kita belajar sama-sama. Pikiran Allah tuh selalu fokusnya kepada yang akan datang, kekal selama-lamanya. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu saudara yang singkat, yang pendek. Ya. Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang. Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu, saudara. Kadang-kadang, aduh Tuhan udah mepet ini, tolong Tuhan. Ini sudah waktunya bayaran Tuhan. Kenapa Tuhan belum berkati? Kayaknya udah mepet. Betul waktu Lazarus meninggal, saudara tahu? Marta dan Maria kayaknya cepetan Tuhan Yesus datang. Yesus berlambat-lambat sampai hari yang keempat. Saudara ingat? Waktu Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu manusia. Keadaan kita terbatas. Waktu kita terbatas. Tetapi pikiran Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan pikiran saudara, keadaan saudara. Kalau dia mau buat sesuatu menurut kita tidak mungkin, menurut dia mungkin. Amin saudara. Pikiran Allah selalu kepada hal yang kekal. Kita akan lihat contohnya, ada gambar di sini saudara. Ya. Kalau kita melihat dari gambar yang pertama, ya, manusia diciptakan untuk bersama-sama dengan Allah selamanya. Itu rancangan kekal namanya. Ya, gambar yang paling kiri. Diciptakan untuk bersama dengan Allah. Manusia ditaruh di Taman Eden, kemudian dosa masuk dan memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi apakah rancangan Allah gagal? Tidak. Yesus turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita dan kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara tahu berapa lama dari manusia diciptakan sampai Yesus datang? Saya cari saudara ya, kira-kira antara 3.000 sampai 4.000 tahun lamanya. Dari Adam jatuh atau dari Adam dan Hawa diciptakan sampai kepada Yesus turun dan mati di kayu salib, memperdamaikan, menyelamatkan kita kembali kepada rancangan mula Allah. 4.000 tahun saudara. Itu enggak kepikir ya di pikiran kita, benar enggak? Kita pikirnya kan paling 70-80 tahun. Ya, itulah pikiran Allah. Sebegitu jauhnya, sebegitu kekalnya. Oleh karena itu saya mau katakan pagi hari ini, karena dia selalu memikirkan yang kekal, dia selalu melihat jauh ke depan. Saya mau katakan kepada saudara, begitu pula kasih setianya dan kasih Allah di dalam hidup saudara tidak pernah berakhir. Amin. Berapa ribu tahun sampai hari ini, mungkin udah 6.000 tahun kali saudara ya. Allah turun ke dunia. Hal ini mengajarkan saudara kepada kita
ya, bahwa Yesus pada waktu dia turun ada di muka bumi ini. Dia tidak pernah mengajarkan bagaimana cara menjadi kaya. Yesus tidak pernah mengajarkan bagaimana menjadi terkenal, hebat. Bagaimana caranya menjadi tuan atau master. Yesus mengajarkan bagaimana menjadi hamba. Itu pikiran Allah. Itu kekekalan. Kalau mau jadi kaya ya nggak usah jadi orang Kristen, nggak apa-apa. Kalau tujuannya untuk jadi terkenal, orang di luar Yesus lebih terkenal, lebih kaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ya. Mari kita lihat beberapa ayat yang mendukung pikiran Allah tentang kekekalannya, Saudara ya. Yohanes 17 ayat 6, Yesus berdoa seperti ini sebelum dia naik ke kayu salib. Yesus berdoa, mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Dia sedang berdoa buat murid-muridnya. Mereka, murid-muridnya. Yesus sudah melihat murid-muridnya itu jauh ke depan. Mereka bukan dari dunia, tetapi seperti aku juga bukan dari dunia. Di mata Allah, saudara yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bukan dari dunia. Coba lihat kanan kirimu, katakan kamu bukan dari dunia. Cara Yesus melihat bagi kita mungkinnya apa sih? Ini joking kalau yang saya masih hidup di dunia, lahir di dunia, tetapi aku bukan dari dunia, itu kok kayaknya jauh gitu ya. Tetapi itulah cara pikir Allah. Saudara, dia katakan kamu adalah warga negara kerajaan Allah. Bukan warga negara kerajaan dunia. Kamu milik Kristus. Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu, apa? Yang keras? Kerajaan Allah. Saudara, Yesus selalu ajarkan cari dulu. Fokus kepada yang kekal. Itu pikiran Allah. Ya saudara. Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Dengan kata lain, Yesus tidak sedang mengajarkan tentang hal-hal yang sementara di bumi. Yesus sedang membawa pikiran murid-muridnya dan hari ini pun tidak berubah. Bawa pikiran kita kepada hal yang kekal. 1 Korintus 13 ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, segala sesuatu akan berhenti. Artinya apa? Ada yang kekal. Lagi terakhir, Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara, ini yang Tante Jasmine pernah khotbah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Beberapa ayat, masih banyak ayat-ayat lain saudara, yang mengarahkan kita untuk kita mengerti cara berpikir Allah. Kita tidak bisa ngerti satu demi satu secara detail. Tetapi secara umum kita tahu Allah itu selalu memikirkan yang kekal. Nanti kita akan belajar kenapa ya saudara. Ya, mengapa perspektif Allah seperti ini? Ya, jawabannya simpel. Karena dia Allah dan kita bukan. Apakah kita perlu mengenal pikiran Allah ini? Sangat perlu. Why? Karena itu menentukan bagaimana kita hidup. Orang yang tidak ngerti pikiran Allah, kekekalan, dia tidak bisa hidup seperti yang Allah mau. Percaya kepada saya saudara, percaya kepada firman-Nya. Ya, karena Allah itu selalu punya pikiran kekal. Apa yang saudara alami hari ini, bagaimana nantinya? Apa yang saudara alami kesusahan ataupun berkat sekalipun, bagaimana nantinya? Ya, seperti itu saudara. Fokusnya selalu kepada hidup yang kekal. Allah menilai apa yang saudara katakan, apa yang saudara lakukan pakai kacamata kekekalan. Allah tidak menilai pengetahuan kita. Seberapa pintar saudara, bagus. Kalau pintar bisa sekolah tinggi, it's great.
Tapi itu bukanlah ukuran penilaian Allah. I'm sorry to say, karena pengetahuan itu sementara. Benar saudara? Pengetahuan kita itu sementara. Yang Allah nilai bukanlah pengetahuan manusia. Yang Allah nilai adalah pengenalan kita akan Allah. Ikuti saya pelan-pelan. Pengetahuan baik. Tetapi kalau kita di bumi hanya mencari pengetahuan, cuman kepengen banyak tahu saudara, jadi profesor, jadi wah dan sebagainya. Hanya itu yang kita cari di bumi. Allah maunya kita ke sana, kitanya malah ke sana. Lain jurusannya. Saudara ngerti? Kalau ngerti sampai saat ini bisa angguk kepala. Pengetahuan baik, tetapi kalau hanya itu yang kita cari, we miss the point. We don't know pikiran Allah. Allah tidak menilai wajah cantik. Bagus kalau punya wajah cantik, luar biasa, ganteng. Bapak-bapak hari ini ganteng, bagus. Tetapi kalau hanya itu yang dicari, hari-hari ini saudara, saya itu prihatin loh. Kalau lihat di Facebook, di Instagram ya saudara, di YouTube dimanapun. Orang itu berlomba-lomba permak mukanya loh saudara. Ya dari atas rambut, cangkok rambut dan sebagainya sampai ke kaki, sampai ke pantat semua dipermak. Bisa habis ratusan ribu dolar loh saudara. Ya bagus kalau cantiknya natural bagus. Tetapi bukan itu yang dinilai Allah. Ingat sekali lagi saya katakan. Allah menilai kita itu pakai kacamatanya dia. Bukan pakai kacamata manusia. Ya, yang Allah nilai adalah batin yang cantik. Bukan paras yang cantik. Amin, saudara. Ya, Allah tidak menilai kekayaan atau status ekonomi kita. Bagus kalau saudara diberkati dengan kekayaan. Luar biasa. Puji Tuhan. Tetapi ingat kekayaan itu sementara. Amin. Kekayaan itu sementara. Kesehatan itu sementara. Yang Allah nilai apakah kita kaya di hadapan Tuhan. Karena kekayaan itu kita akan tinggalkan. Pastor Nino juga khotbah ya saudara kita. Pastor Gideon juga minggu lalu. Kita nanti menumpuk kekayaan. At the end of our life kita cuma tinggal di 1x2 rumah kekal kita saudara. Nggak bawa apa-apa. Ya. Allah tidak menilai penderitaan saudara. Waduh ya berarti Allah tidak peduli dengan penderitaan saya. Allah peduli saudara. Tetapi Allah izinkan penderitaan itu untuk maksud tertentu. Ya. Yang Allah nilai apakah melalui penderitaan itu kita keluar lebih kuat. Melalui penderitaan itu kita keluar dengan iman. Ada karakter ilahi, ada pengenalan akan Allah. Itu yang kekal, itu yang kita bawa. Kalau saudara hari-hari sedang mengalami persoalan pergumulan, saudara, jangan hanya berkutat di masalah itu. Tetapi mari kita belajar apa yang Tuhan mau aku jadi seperti apa. Aku keluar seperti apa dari pergumulan ini. Apakah ada iman, apakah ada kesetiaan, apakah ada penyembahan kepada Tuhan. Apakah ada penundukan diri, apakah ada kerendahan hati. Itu yang dia cari. Ya saudara, Allah menilai saudara dan saya dari kacamata kekekalan. Saya kasih ilustrasi. Kalau seorang atlet, saudara, ya, seorang atlet itu dituntut memenuhi kualitas tertentu. Untuk dia pertama dipilih, ya, kemudian dia bertanding dan dia menang. Tim juri itu punya standar tertentu. Beda dengan standar dari orang tua si atlet. Kalau orang tua si atlet, ya kasihanlah kamu tidur aja, ya makan yang sembarangan gak apa-apa. Tapi juri ini punya standar kualitas bobot tertentu. Betul saudara? Bangun jam berapa tante dulu waktu ikut PON? Jam 4 pagi mungkin, jam 5 pagi. Wah harus mulai lari, makannya diatur. Ya gaya hidupnya diatur, gak boleh tidur malam-malam. Semua serangkaian pelatihan dan disiplin dikemas sedemikian rupa menghasilkan kebiasaan, menghasilkan karakter, daya tahan fisik, daya tahan mental yang lebih baik. Yang pada akhirnya atlet ini memiliki kualitas tertentu
di mata para juri. Betul, saudara? Begitulah kita di mata Allah. Dia pandang kita bukan dari apa yang kita punya di bumi ini. Dia pandang kita dari segi apa yang kita bawa nanti kepada hidup yang kekal. Jangan habiskan waktu, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk urusi hal-hal yang sementara. Tuhan memberkati setiap kita dengan begitu banyak hal di bumi ini. Amin, saudara. Kita perlu bersyukur, tetapi jangan lupa kalau terlalu terikat dengan begitu banyak hal yang ada di sekeliling kita dan lupa bahwa hidup kita itu masih ada terusnya. Hidup kita itu nanti masih ada yang kekal di hadapan kita. Semua orang itu punya hidup kekal. Ya, tapi ada dua jalan. Hidup kekal itu hidup selamanya ya saudara ya. Setelah mati ada yang hidup kekal di neraka, ada yang hidup kekal di surga bersama-sama dengan Allah. Bagi mereka yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah kepunyaan Allah. Amin. Bagi mereka yang menolak, ya udah, berarti kepunyaan satunya lagi, tetangganya. Ya, hidup kekal. Dua-duanya hidup kekal. Tapi satu kepada hidup kekal bersama Tuhan dan satu kepada hidup kekal di dalam api yang menyala-nyala yang tidak pernah akan padam. Kalau kita hanya fokus pada hidup di bumi, ingat baik-baik perkataan ini saudara. Kalau kita hanya fokus kepada hidup di bumi, lalu apa bedanya dengan orang-orang yang tidak punya Yesus? Bedanya di mana? Bedanya cuma satu mungkin. Kita hari Minggu ke gereja. Kalau kita cuma fokus bagaimana terlihat cantik, bagaimana terlihat tampan, bagaimana, enggak salah saudara, harus presentable. Betul ya? Saya sangat menghargai being presentable. Ya, tetapi kalau hanya itu, bagaimana mendapat follower? Wah, kalau sekarang hari-hari ini ya, followernya semakin banyak itu statusnya naik. Ya, bagaimana dapat subscriber dan sebagainya, harus 1 million nanti dapat apalah, dapat. Kalau hanya itu yang kita cari, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia yang menolak Yesus? What's the difference? Ada amin, saudara? Hari ini kita belajar bahwa pikiran Allah supaya kita ngerti bahwa hidup kita itu sementara. Ada sesuatu yang kekal yang menanti kita. Dan pada waktu nanti kita diperhadapkan kepada hidup kekal which we don't know. Can be in 5 minutes, can be in 10 minutes. Habis makan ya nggak doain. Salah makan, sakit perut, kemudian dipanggil Tuhan menghadap. Tuhan tanya kamu makan apa? Bukan loh saudara. Tuhan nggak akan tanya begitu. Apa yang kamu bawa? Apa yang kamu persiapkan untuk masuk di dalam hidup kekal? Hidup kekal itu saudara, saya kasih tahu, sudah catat ya. Hidup yang kekal itu dimulai hari ini. Pada saat engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau punya hubungan, relationship with God, you start the eternal life. This is a preparation before you go with God forever. Mari kita baca ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Baca sama-sama, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan pada waktu saudara berkata, yes, I believe Jesus, you are Lord and Savior, come into my heart. I belong to you. I'm yours. You have eternal life. Mungkin sudah terjadi 10-20 tahun yang lalu. That's the start of your eternal life. Eternal life is now and later bersama dengan Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu
yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu apa? Memiliki hidup yang kekal. Berapa banyak saudara yang sudah terima Yesus sekitar 20 lebih tahun yang lalu? Angkat tangan. Yang tinggi dong, jangan malu. Lebih dari 30 tahun? Ya, saudara saya mau katakan, saudara sudah mulai hidup kekal itu 30 tahun yang lalu. Ya, saudara. So what have we been doing with 30 years of preparation sebelum kita nanti bertemu dengan Tuhan? Ayat terakhir Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Sama-sama kita baca. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Saudara sudah ada di dalam Kristus Yesus. Hidup kekal adalah bagian hidup saudara. Oleh karena itu, setiap minggu, setiap hari saudara dibombardir dengan firman Tuhan. Berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah oleh pembaruan budimu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Why? Because we are on our way. We are in the way of eternal life. Makanya firman Tuhan katakan kamu itu beda dengan dunia. Karena kamu sudah punya hidup yang kekal. Now, persiapan. Oleh karena itu saya pernah khotbah, kalau orang gak suka memuji dan menyembah Tuhan, jangan-jangan dia tidak siap untuk masuk di dalam hidup yang kekal nanti bersama dengan Tuhan. Karena di sana penuh dengan pujian dan penyembahan. Benar gak saudara? Gak suka kumpul-kumpul. Kumpul itu kayaknya udah gatel. Ya, kumpul, ayo kita kumpul-kumpul, pujian penyembahan, kita live group. Nanti di surga 24/7 saudara ketemu dengan saudara-saudara yang lain. Bisa enggak? Ya, enggak suka dengar firman Tuhan. Di sana nanti Yesus khotbah tiap hari. Nah, saudara, tidur dah itu yang enggak suka dengar firman Tuhan. Ya, saudara. Hidup yang kekal sudah kita latih hari ini. It's a privilege. Makanya Yesus katakan, kamu bukan warga negara kerajaan dunia. Kamu adalah warga negara kerajaan surga. Walaupun masih hidup di dunia ini. That's why you are different. Katakan, I am different. Saya terus katakan kepada anak-anak saya, you are different. Jadi jangan sama seperti orang lain ya. Baju boleh mungkin sama. Tetapi gaya hidup, mengasihi Tuhan enggak boleh. Kamu harus berbeda dengan dunia ini. Saudara, kita harus sungguh-sungguh mengusahakan hal-hal yang bersifat kekal. Jangan hanya putar-putar dalam pencarian yang dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Matius 6 ayat 33 dikatakan, jangan kamu khawatir seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Atau kita masih anggap enteng kebaikan Tuhan. Atau kita melewati dari masalah satu ke masalah yang lain. Silih berganti masalah itu datang dalam hidup kita. Tanpa menghasilkan sesuatu yang kekal. Tanpa menghasilkan percaya kepada Tuhan lebih lagi. Menghasilkan ketahanan lebih lagi. Menghasilkan pertumbuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. We miss the points. Ya saudara. Coba kita sama-sama pikirkan pagi hari ini, terutama Father's Day. Saya mau katakan secara spesifik kepada para ayah atau lebih general kepada para pria. Allah memberi satu panggilan yang khusus kepada para pria. Siapa yang merasa pria di sini angkat tangan. Jangan lupa lagi. Ya saudara, yang di rumah juga, yang pria angkat tangan. Ya, waktu Allah menciptakan Adam, dia langsung memberi tugas kepada Adam, pria, untuk mengusahakan dan memelihara. Itu panggilan setiap pria, amin. Mengusahakan, mengerjakan,
dan memelihara. Bagi yang masih single, saudara tetap punya panggilan yang sama. Mengusahakan hidupmu dan memelihara hidupmu di hadapan Tuhan. Yang sudah menjadi ayah, panggilan saudara adalah mengusahakan keluargamu dan memelihara. Bukan hanya dalam hal materi loh saudara, no. Kalau dalam hal materi apa bedanya kita dengan orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Tetapi bagaimana para ayah bisa menjadi teladan? Bagaimana para ayah bisa membawa istri dan anak-anak semakin mengenal Tuhan? Nanti satu kali Tuhan, para suami akan digilir di antri, ya ini pikiran saya. Antri, Tuhan tanya, bagaimana hidupmu? Mana istrimu dan anak-anakmu? Bagaimana kamu mengusahakan dan memelihara kehidupan mereka? Itu adalah tugas yang kekal bagi para suami. Para suami katakan amin. Berat loh saudara sebagai suami itu. Ya Pastor Nino ya. Pada waktu dia katakan I will marry you, and istri berkata yes I will, I do. Itu udah mortgage umur hidup saudara. Mortgage itu saudara ya di hadapan Tuhan itu udah sampai seumur hidup, maut tak akan bisa memisahkan kita. Itu tanggung jawab yang sangat besar. So, para pria yang masih single mungkin, persiapkan hidupmu baik-baik. Para ayah, opa, jangan pikir opa itu tidak lagi ada kerjaan. Benar oma-oma? Saudara masih sampai maut memisahkan kita, sampai saudara dipanggil oleh Tuhan, itu panggilan Tuhan mengerjakan dan mengusahakan itu masih berlaku loh. Amin. Amin Tante Jasmine. Amin. Walaupun Om John sudah tidak ada, ya, Tante juga masih terus berjuang sampai akhir. Mengusahakan dan memelihara, mengusahakan dan memelihara. Apapun yang Tuhan taruh di dalam hidup bapak-bapak, usahakan dan pelihara, usahakan dan pelihara. Kalau sudah tidak bekerja, saudara masih bisa berdoa, saudara masih bisa konseling cucu-cucumu, saudara masih bisa bawa cucu-cucu ke dalam doa, saudara masih bisa telepon, saudara masih bisa doakan mereka, speak blessing, taruh tangan opa-opa di atas cucu-cucu dan speak blessing. That's what Om John did, ya. Saya masih ingat sekali. Jangan pikir sudah tidak bekerja, sudah pelayanan di dalam keluarga juga sudah tidak ada. No. Sampai Tuhan panggil setiap kita, pelayanan kita di hadapan Tuhan yang kekal itu masih berlangsung. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita tutup mata saudara, kita mau renungkan. Hidup kita di bumi ini Tuhan mau setiap kita berguna dan berdampak. Kalau kita diberi kekayaan, saudara diberi kesempatan, puji Tuhan. Diberi kepandaian, puji Tuhan. Tetapi ada panggilan yang lebih tinggi dari sekedar mengurusi hal-hal yang ada di bumi ini. Yaitu mempersiapkan hidupmu sehingga kita bisa siap masuk di dalam kekekalan. Apa yang saudara akan bawa masuk ke dalam kekekalan. Semua harta dunia akan engkau tinggalkan. Yang engkau bawa di hadapan Tuhan adalah karakter Kristus. Mari kita jalani hidup di dunia ini. Hidup kekal yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kalau saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kalau saudara mau membuka hatimu untuk terima Yesus, membiarkan Yesus masuk dalam hidupmu, menjadi Tuhan di dalam kehidupanmu, saudara bisa taruh tangan kanan saudara di atas dada saudara. Tidak ada yang melihat kanan kiri. Kalau saudara rindu untuk terima Yesus, dan Yesus membawa hidupmu sampai nanti bersama-sama dengan Dia. Mari sama-sama kita mau berdoa. Bagi saudara yang taruh tangan kananmu di atas dada saudara,
Dan bersama dengan saudara-saudara yang lain, kita sama-sama ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Aku percaya kepadamu. Masuklah di dalam hatiku. Menjadi Tuhan dan juru selamat pribadi di dalam hidupku. Aku orang berdosa, tetapi Engkau mati di salib menebus dosaku. Dan hari ini aku adalah milik-Mu dan aku masuk di dalam kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya terus Engkau berbicara di dalam kehidupan setiap kami. Untuk para ayah terutama, supaya mereka kuat di dalam Engkau. Supaya mereka penuh dengan hikmat yang daripadamu. Terima kasih Bapa, haleluya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Tante Jasmine.